Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidential Institute menarasikan berbagai masalah kebangsaan, kerakyatan, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Teman-teman sekalian dimanapun berada, kepemimpinan adalah suatu keniscayaan dari sebuah bangsa. Jangankan bangsa, keluarga juga membutuhkan pemimpin. Nah, pemimpin tentu yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang harus punya etika, punya karakter, punya kepribadian, sehingga dia patut dijadikan contoh, tulodo, sebagai uswah, sebagai yang memberikan tauladan untuk yang dipimpinnya. Hari ini kita mendatangkan seorang guru besar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta, Profesor Dr. Muhadam Labalu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat, amin. Gimana, sehat-sehat juga? Alhamdulillah agak lama kita nggak jumpa, COVID dan sebagainya. Oh iya ya, cukup lama gitu ya. Ya, jadi ini perkembangan sudah begitu banyak yang mengharu biru di Republik ini, Prof. Iya. Terutama yang berkaitan dengan tahun politik. Begitu banyak calon-calon pemimpin kita yang muncul. Nah, tetapi selain calon-calon pemimpin kita, ada para capres, cawapres. Ada yang konon tersandung etika pencawapresannya. Kemudian banyaklah yang disinggung-singgung masalah etika. Sebagai seorang guru besar yang setiap hari itu juga berkiprah untuk bagaimana mengajari para pamong praja, yang pamong praja ini untuk disiapkan menjadi para pemimpin di pemerintahan tentunya. Bagaimana pendapat Prof. Muhadam menanggapi atau setidaknya mempunyai pendapat tentang etika pemimpin itu, Prof? Ya, saya kira ini persoalan mendasar dalam konteks kepemimpinan. Di kami itu seringkali punya mata kuliah namanya etika pemerintahan. Ya, lalu di backup juga dengan mata kuliah lain seperti pemberantasan korupsi, pengawasan melekat, ya, sistem pengawasan di dalam pemerintahan. Itu contoh mata-mata kuliah yang ada di kampus. Nah, kalau bicara etika pemerintahan, tentu sangat esensial, penting, sangat penting sekali gitu ya. Kita butuh, ya, begini, mengatur perilaku pemimpin itu kan tidak bisa dengan bersandar semata-mata pada hukum. Hukum boleh benar, mengatakan ini benar atau salah, tetapi soal baik buruk itu kan tidak ada ukuran di dalam konteks hukum. Dia ada di dalam sanubari kita, di dalam hati kita gitu ya. Karena itu tidak semua hukum itu menggapai atau menjangkau semua perilaku seorang pemimpin itu. Karena itu mesti dia dibingkai oleh etika itu. Ya, di negara-negara seperti Asia Timur, ya, China, Korea Selatan misalnya, atau Jepang, sama seperti itu. Apalagi di Eropa juga, karena hukum tidak bisa menjangkau semua. Ya, hukum positif kita itu tidak bisa menjangkau semua perilaku pemimpin itu di dalam batas yang ditentukan oleh hukum. Nah, bagian-bagian itulah yang di backup oleh etika. Nah, satu, yang kedua, etika itu kan rahim dari hukum. Ya. Jadi hukum itu diambil dari etika. Etika dari mana sebenarnya? Etika kan diserap dari 3 variabel penting. Satu adalah nilai-nilai agama. Yang kedua adalah nilai-nilai tradisi, yang adat istiadat dari dulu, ya. Nah, yang ketiga adalah dari filsafat, rasionalitas kita itu kan. Misalnya kita mau mengatakan sesuatu itu apakah baik atau tidak. Ya, seorang pemimpin itu misalnya dalam kasus misalnya apakah misalnya mengambil sesuatu yang lebih, ya, misalnya saya diberikan SPPD berangkat ke sebuah tempat itu ya dengan ukuran yang sudah diatur di dalam hukum positif, ya, jumlah SPPD sekian. Tetapi begitu sampai di sana, saya tiba-tiba harus pulang.
Ya. Nah, SPPD sudah dibayar 3 hari misalnya gitu ya. Tapi karena ada sesuatu hal saya harus balik. Kadang-kadang di dalam norma itu dibolehkan ngambil duit itu karena sudah sesuai dengan aturan 3 hari. Sekalipun saya di sana faktanya tidak 3 hari. Atau saya tidak tinggal di hotel yang ditentukan misalnya. Ada teman yang kasih tempat misalnya. Seseorang yang hanya dibingkai oleh hukum, dia pasti ngambil itu semuanya. Dia tidak kembalikan kepada bendahara. Tapi seseorang yang penuh dengan etika, dia pasti kembalikan itu. Karena secara hukum dia secara hukum benar, legal. Ya. Tetapi secara etika itu tidak. Ya, secara hukum seseorang misalnya mencalonkan diri jadi capres, menang dia misalnya ya, usianya baru 36 misalnya gitu ya. Lalu putusan Mahkamah Konstitusi misalnya mengatakan boleh 40, boleh ikut sepanjang pernah jadi kepala daerah misalnya gitu ya. Boleh saja secara hukum. Tidak ada persoalan. Hukum melegalkan itu, tetapi belum tentu di dalam konteks etika. Itu yang dipersoalkan orang saat ini misalnya gitu ya. Nah, karena hukum itu lahir dari etika, maka dikatakan seseorang yang melanggar hukum, sesungguhnya dia sudah melanggar etika. Atau seseorang yang melanggar etika, ya, sesungguhnya dia sebenarnya melanggar hukum. Karena hukum itu diambil dari saripati etika itu, lahir dari situ basisnya. Makanya orang selalu mempersoalkan dalam kasus-kasus yang kita lihat hari-hari hukum ini. Hukum kan ekuivalen dengan peraturan-peraturan itu, segala macam itu. Sesuatu yang legal, belum tentu etis, gitu ya. Ya, sebenarnya sampai mungkin tataran terkecil misalnya tata tertib rumah tangga, itu kan produk hukum juga, karena itu disepakati bersama gitu. Kalau undang-undang kan disepakati bersama pemerintah dan DPR, itu kan. Kemudian mereka membuat tata tertib, membuat aturan ini segala macam. Makanya etika itu kan basisnya itu adalah satu etika personal. Nah, etika personal itu kan dilahirkan dalam satu keluarga, dididik dia, terbentuk di dalam keluarga itu, membentuklah etika personal seperti kita mau lewat di depan orang banyak, kita permisi. Istilahnya orang Sumatera Barat tabi, kalau orang di Sulawesi tabe gitu ya. Nah, tabi ini tuh bahasa Arab kan artinya orang-orang baik gitu, orang-orang yang punya moralitas itu sebenarnya. Nah, itu kan diajarkan dari kecil di Jepang, di Korea, misalnya di Cina, dari kecil sudah diajarkan antri, diajarkan kemudian on time, disiplin semua. Jadi etika personal itu terbentuk di dalam ruang mikro yang paling dasar, yaitu keluarga. Begitu dia naik ke level atas, dia ketemu dengan etika pada institusi organisasi. Maka muncullah etika profesi namanya itu. Etika jurnalistik, etika kedokteran, etika pemerintahan, etika pengacara. Kemudian diatur dalam kode etik. Makanya muncul kode etik itu. Betul. Jadi etika personal, etika organisasi, di atasnya ada etika sosial yang lebih besar. Nah, etika sosial itu yang sifatnya universal itu hampir menyentuh seluruh manusia di dunia ini. Karena langsung di masyarakat dalam masyarakat dinilai. Misalnya mencuri itu tidak usah diatur dengan hukum pun, mengambil hak orang. Melanggar etika tanpa harus merujuk kepada hukum positif, secara logika, secara filsafat itu kan merugikan orang lain. Gitu, kalaupun sebelum ada hukum misalnya, orang bisa rame-rame menghabisi si pencuri itu kan. Betul. Dengan hukum dengan hukum rimba. Dengan hukum rimba, betul. Jadi intuisi istilahnya itu Jadi filsafat etika itu bisa dengan intuisi, naluri mengatakan itu salah. Dengan filsafat, rasionalitas mengatakan itu keliru. Apalagi dalam konteks agama. Sudah jelas itu melanggar. Karena itu tanpa hukum positif pun, secara universal mengambil hak milik orang yang bukan haknya, itu pasti melanggar itu. Dikaitkan dengan kepemimpinan kita saat ini gimana, Bro? Nah, apalagi kalau dikaitkan dalam konteks pimpinan begitu itu saya kira seorang pemimpin harus punya tiga-tiganya itu. Etika personal dia harus punya sebagai instrumen untuk mengendalikan keinginan-keinginan yang bisa mendorong dia untuk melanggar
ya tidak saja melanggar etika itu sendiri, melanggar hukum positif. Kalau seorang pemimpin berbohong, berarti dia melanggar etika kan? Ya, saya kira dia melanggar etika. Itu etika universal bahkan. Ya. Di mana-mana, kalau kita lihat kasus misalnya di beberapa negara di Eropa misalnya, orang kalau berbohong itu, ya melakukan apa yang disebut dengan public of lie itu bisa dituntut. Ya, contohnya ya kasus misalnya Menteri Pertahanan di Jerman dengan Menteri Pendidikan di Jerman itu plagiat. Plagiat itu kan dianggap berbohong, Pak. Ya, betul. Kasus dia yang dianggap plagiat itu dianggap berbohong, Pak. Apalagi misalnya ijazah palsu misalnya gitu. Kalau kita persoalkan gitu ya. Luar biasa. Ada juga kasus di Eropa itu yang dapat dibuktikan misalnya dia sekolahnya itu, disertasinya misalnya itu, ijazahnya juga bermasalah. Nah, orang mundur itu memang tidak melanggar mungkin hukum, ya kan? Tetapi itu dianggap melanggar etika. Ini pemimpin itu sebenarnya, Pak Aminuddin, dia melanggar etika, kemungkinan satu karena dorongan egoisme dia. Egonya mengalahkan kepentingan orang banyak. Jadi ego personal itu meniadakan kepentingan orang banyak. Itu satu. Yang kedua, kemungkinan dia pasti didorong oleh kepentingan kelompok di sekitar dia. Apakah itu organisasi dia, partai politik, ya, kepentingan-kepentingan di belakang dia semua, oligarki kapitalis, itu mempengaruhi, gitu ya. Jadi dia didorong oleh egonya sendiri, karena manusia itu sifatnya tidak puas itu. Apalagi sifat-sifat kekuasaan itu kalau tidak melanggengkan, ya memperluas, gitu ya. Yang kedua adalah tekanan dari, nah ini yang kedua, ada tekanan dari keluarga, jangan lupa. Kalau tadi tekanan dari organisasi kelompok yang lebih besar. Gitu ya. Di tengah-tengahnya antara ego personal dengan kelompok yang besar itu ada tekanan eksternal keluarga. Nah itu juga sangat mempengaruhi kuat. Entah itu istri, entah itu suami, entah itu anak, entah itu paman, ya. Kadang-kadang ada, ya kan? Ketika secara kolegial itu nggak mempan, secara keluarga nggak mempan, siapa lagi nih yang bisa mempengaruhi? Dicari itu. Benar. Oh, gurunya dulu. Iya, benar. Coba dia yang suruh nelpon, dia orang yang sangat taat sama gurunya, sangat patuh. Kiai misalnya. Kiai gitu, misalnya, atau pendeta, atau dosennya, atau siapalah gitu kan. Betul. Guru SD-nya atau sebagainya. Jadi memang tekanan untuk melakukan pelanggaran etika itu, dia bisa muncul internal, ya, secara personal muncul egoisme itu. Yang kedua eksternal. Nah eksternal itu ada dua, keluarganya sendiri dan organisasi di luar dirinya sendiri itu, ya, partai politik dan sebagainya itu. Memang kalau kita bicara tentang etika itu kan harus dari keluarga yang kita pimpin dulu ya, Pak. Nah, betul. Misalnya etika di mana kita memimpin keluarga kita. Patut gak kita sudahkah kita menjadi contoh buat keluarga kecil kita, kan gitu. Benar. Sebelum misalnya keluar ke organisasi yang lebih besar. Betul sekali itu, Pak Amin. Apalagi sampai organisasi kenegaraan. Iya, betul sekali. Jadi orang selalu mengukurnya satu, pasti orang akan lihat dulu rekam jejak individu. Betul. Seperti Nabi itu kan, kenapa Nabi itu mendapatkan gelar Al-Amin, dipercaya? Betul. Karena rekam jejaknya dari kecil sampai dia tumbuh dewasa itu terlihat, terekam, dia orang jujur. Nah itu kan satu catatan bahwa ego personalnya gitu ya, itu bisa dinilai dari rekam jejak seperti itu, mementingkan orang banyak daripada kepentingan individunya. Kedua adalah rekam jejak dalam dinasti keluarganya, ya. Apakah dia menempatkan dia punya keluarga di dalam kekuasaan? Kan tidak. Betul. Di dalam sejarah Nabi kalau kita lihat, gitu kan, hampir tidak ada barang keluarganya yang tempatkan untuk menggantikan dia semua. Itu kan sahabatnya semua yang menggantikan dia. Betul. Jadi di situ kelihatan tidak ada nepotisme, ya, tidak ada satu dinasti yang dia tinggalkan, kecuali penggantinya kemudian yang kemudian membentuk dinasti Abbasiyah, Umayyah dan sebagainya. Itu lain. Tapi dalam konteks Rasulullah misalnya Nabi itu terlihat, ya, steril dia dalam konteks dinasti itu. Nah yang ketiga, tidak ada kepentingan kelompok-kelompok yang memaksa kepada
nabi itu, sehingga menciptakan pelanggaran etika itu. Nah, saya kira 3 hal itu yang perlu dilihat sekarang ini. Kalau kita mau lihat pemimpin, Pak Amin, setidaknya lihat satu personalitanya, rekam jejak personalnya, rekam jejak dia di dalam keluarga, dan yang terakhir rekam jejak dia di dalam lingkungan organisasi. Ya. Itu setidaknya bisa dijadikan acuan ya untuk menentukan, apalagi ini mau pilpres ya. Setidaknya bisa dijadikan guidance untuk menentukan siapa bakal calon yang akan kita pilih kan gitu. Dengan melihat rekam jejak tadi. Jadi termasuk rekam di keluarga, kemudian di lingkungan sosial, lingkungan masyarakat gitu. Nah, kalau yang kerangka lebih besar misalnya, kita pernah melihat ada seorang presiden Clinton misalnya, itu terlibat satu skandal dengan Monica Lewinsky gitu. Dia sampai di-impeach kan. Jadi parlemen itu meng-impeach Presiden Clinton, dan itu kemudian karena dia orangnya terbuka dan mengakui, tidak jadi di-impeach. Oh iya, saya memang melakukan begini-begini, tapi sebenarnya itu tidak terjadi yang Anda tuduhkan itu, tapi saya mengakui terjadi begini gitu. Nah, ini kalau terjadi di ranah kepemimpinan kita kan dahsyat sebenarnya, Prof. Artinya di Amerika yang sudah begitu kita melihat demokrasinya sudah sembilan maju bebas, masih orang yang melanggar etika masih dihakimi sehingga mau di-impeach gitu. Nah, kalau Prof. Muhadam bagaimana melihat misalnya perbandingan itu? Kan kita ini katanya negara demokrasi kan. Tentu sebagai negara demokrasi harus bisa juga memberlakukan kedemokrasian kita untuk juga berpendapat. Jangan kita berpendapat A lain dengan si B, kita dianggap intoleran dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kasus Clinton itu kan, seingat saya mungkin dia salah satu dari 4 presiden yang lolos impeachment ya. Satu di antaranya yang lolos impeachment dia, dari kurang lebih sekitar 3 atau 4 presiden di Amerika yang pernah di-impeach ya. Nah, dia lolos karena tadi satu dia mengakui. Artinya masyarakat Amerika itu seliberal-liberalnya dia itu, tapi masih masih mengapresiasi ketika kita jujur. Gitu ya, untuk menyatakan yang sesungguhnya seperti apa, gitu ya. Nah, kejujuran itu satu nilai penting, dan kalau kita lihat hasil penelitian, kejujuran itu kan nilai tertinggi dari kemajuan suatu bangsa itu. Seseorang kita bisa nilai kalau dia punya tingkat kejujuran tinggi. Orang sukses itu kan pendidikan itu nomor urut 10 itu, yang paling tinggi itulah kejujuran. Nah, bangsa-bangsa yang maju itu kalau menghargai kejujuran itu, nah Clinton lolos dari impeachment itu karena dia mau mengakui itu secara jujur bahwa dia lakukan dengan Monica Lewinsky apa adanya itu, walaupun dia mengakui saya tidak pernah melakukan persetubuhan, tapi saya cuma melakukan istilahnya seksual kontak gitu dengan istilah dia itu waktu itu kan. Nah, saya kira masyarakat Amerika itu artinya mereka masih menjadikan nilai kejujuran sebagai bagian dari nilai etika itu yang diterima secara universal itu. Nah, semestinya kita ke situ sebenarnya. Bangsa ini juga, karena semua agama pasti mengajarkan soal honesty itu, kejujuran itu ya. Itu sebenarnya menjadi standar gitu. Kalau di Jawa itu ada istilah desa mawa coro, negara mawa toto gitu. Nah, desa ini kan biasanya terbentuk dari sebuah peraturannya itu kan dari kesepakatan etika tadi, traktat, adat istiadat. Makanya setiap desa itu punya cara, kira-kira gitu. Negara mawototo, negara itu punya hukum tata negara, punya hukum, punya peraturan, punya impres.
dan sebagainya kan gitu kan. Nah ini kalau antara etika yang kalau misalnya di Padang itu ada apa namanya adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah misalnya. Itu kan sebagai pijakan awal untuk orang menentukan hukum di sana kan gitu kan. Sehingga itu dijadikan juga sebagai bahan untuk mengambil tindakan-tindakan yang berdasarkan dengan kaidah-kaidah hukum kan kayak gitu. Jadi ada hukum adat, ada hukum agama. Gitu. Nah ini kaitannya dengan hukum pemerintahan tentu kan dengan undang-undang dan sebagainya itu kan Prof. Gitu kan. Itulah kenapa di awal saya mengatakan bahwa hukum positif itu tidak bisa menjangkau seluruh kehidupan kita itu. Makanya ada ruang-ruang yang diatur menurut sistem sosial kita itu, ya, apakah diatur dengan agama. Negara tidak ngatur soal sholat berjamaah, negara tidak ngatur soal sholat 5 waktu. Itu diatur oleh agama masing-masing, oleh agama Islam misalnya, dipandu oleh misalnya MUI. Nah itu kita pakai sebagai guidance, gitu ya. Nah di tingkat negara, di state itu ada dignity, kedaulatan negara mengatur itu. Tapi di level bawah dia tidak bisa nyentuh keberagaman itu, makanya diberi otonomi. Ya, daerah punya otonomi. Kalau di negara yang federal itu kan negara bagian punya otonomi yang lebih luas. Betul. Ya kan? Dia semacam negara dalam negara. Kalau kita kan tidak ada negara dalam negara, not state in state ya, tetapi daerah itu diberikan otonomi. Jadi negara itu punya dignity mengatur, tapi daerah diberikan otonomi untuk juga mengatur sesuai dengan karakteristik masing-masing yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan hukum di tingkat state itu. Nah di bawahnya ada desa. Desa itu seperti kata Pak Aminuddin tadi, itu sudah punya hukum-hukum jauh sebelum negara membuat hukum. Nah itulah yang disebut di dalam konstitusi pasal 18B itu kan ayat 2 kalau nggak keliru saya itu, bahwa negara mengakui satuan-satuan masyarakat hukum yang masih ada, masih eksis dengan seluruh aturan di dalamnya. Nah di dalam konteks pengaturan desa misalnya itu ada yang sebenarnya asas rekognisi itu. Jadi ada subsidiaritas, ada asas rekognisi. Jadi recognize itu artinya negara itu mengakui ya hukum-hukum yang sudah ada jauh sebelum republik ini didirikan. Untuk apa? Melengkapi hukum yang dibuat state yang kurang-kurang itu. Jadi otonomi desa ya dengan semua instrumen di dalamnya, instrumen hukum yang muncul seperti di Baduy misalnya. Ya, desa adat Baduy. Dia Baduy dalam, Baduy luar itu punya coba Anda bayangkan ya, kampung Baduy atau desa Baduy di Jawa Barat itu nggak pakai aturan hukum positif. Dia pakai aturan desa. Betul. Dia nggak perlu, dia menjadi tertib. Tingkat pelanggaran etikanya rendah. Kriminalitas apalagi rendah gitu kan, tapi tidak pakai hukum KUHP. Dia pakai hukumnya sendiri sebagai satu produk yang konsensus tadi itu, Pak. Nah itulah yang sebenarnya negara cukup mengakui, recognize tadi itu. Dan Baduy itu kan desa kan, komunitas gitu. Nah kalau mereka bisa ngatur diri sendiri untuk tertib hidup, ngapain lagi negara harus ngatur dengan hukum? Kenapa negara kita tidak mengadopsi gitu ya? Sistem mereka yang udah jelas terbukti ya kehandalannya gitu ya. Jadi kan negara, banyak deh, misalnya di daerah Pati kalau nggak salah ada masyarakat Samin. Sama juga dengan Baduy itu kan, yang sangat dipatuhi oleh masyarakatnya. Kalau orang mencuri nanti akan begini, kalau orang bohong nanti akan begini. Nah sebenarnya itu mungkin dengan kearifan lokal. Lokal wisdom. Nah, itu mestinya itu hukum kita ini mestinya harusnya banyak mengambil lokal wisdom itu. Nah, sekarang kan persoalannya sumber-sumber hukum kita itu kan masih lebih banyak produk dari kolonial. Peninggalan Belanda gitu kan. Nah, sementara kita punya lokal wisdom di Baduy, di Samin, masyarakat Samin di mana-mana masih saya kira masih sangat banyak gitu. Itu tidak
tidak coba diadop gitu, dan itu berhasil. Bali misalnya ya, Bali misalnya, kenapa budaya Bali itu sampai saat ini masih bertahan misalnya. Kemudian dari sisi adat, budaya, dari sisi spiritualitas keagamaan juga masih sangat bertahan gitu kan. Bagaimana mereka menjaga itu kan masih dipertahankan sampai sekarang. Betul. Saya melihat misalnya orang Bali ketika mau membuat rumah, ya, itu sebelum rumah dibangun, itu mereka bikin tempat untuk sembahyang dulu gitu. Jadi untuk masang sesajen atau untuk bakar dupa dan sebagainya, persembahan kepada Sang Hyang Widi dulu gitu. Nah, bagaimana itu bisa diterapkan ya? Kita teringat juga gitu kan, ketika presiden, wakil presiden atau siapapun pejabat itu kan sebelum menjabat itu disumpah pakai kitab suci. Orang Islam kan demi Allah, saya bersumpah kan di Undang-Undang Dasar 45 pasal 9 itu. Tapi kitab suci itu kan udah langsung dengan Tuhan gitu kan, Bro. Itu aja Tuhan aja dibohongin katanya gitu. Dia masih tetap korupsi gitu kan. Dia masih tetap bohong, masih menindas sama rakyat, masih dolim sama masyarakat, sama umat gitu. Gimana nih, Bro? Iya, jadi ini persoalan kesadaran saja, ya, kesadaran pada nilai-nilai, kesadaran pada hukum, tidak saja hukum positif, ya, hukum Tuhan, hukum-hukum tradisional maupun hukum-hukum di dalam masyarakat, konsensus semua. Ya, kalau Anda lihat misalnya di dalam rumah tangga itu kan kita tidak pakai hukum positif. Hubungan kita dengan istri, dengan anak itu diatur berdasarkan konsensus, tapi kan tertib. Ya kan? Kita hanya menggunakan konsensus yang sifatnya fungsional begitu. Makanya dulu ada seorang profesor hukum ngajar saya, pentingnya untuk memunculkan hukum-hukum adat itu supaya dia lebih bersifat fungsional. Itu berusaha untuk menutupi celah hukum positif yang banyak bolong-bolongnya. Contohnya seperti Pak Amiduddin mengatakan tadi, hukum kita kan banyak yang belum menyerap dua hukum. Satu hukum agama, yang kedua adalah hukum adat. Kalau kita bongkar KUHP itu, sekalipun sudah direformasi terakhir kemarin itu kan, kompilasi hukum Islam misalnya, lebih banyak tidak diadopsi adalah hukum Islam dengan hukum adat. Makanya kita selalu mengatakan KUHP itu produk kolonial kan. Ya, jadi saya kira itu. Maka kita butuh satu kesadaran bahwa hidup kita ini, termasuk hidup bermasyarakat, apalagi negara, itu tidak semuanya harus sandarkan pada hukum positif itu. Ya, kalau Anda punya nilai-nilai etik yang tinggi, tanpa hukum positif pun saya kira Anda bisa ngatur diri sendiri. Makanya dalam filsafat itu ada istilah yang kita kenal ekstrim, istilah anarkisme itu. Ya kan? Padahal sebenarnya substansi anarkisme itu sebenarnya baik saja secara filsafat. An artinya tidak, arkis aturan. Orang yang tidak mau diatur. Maksudnya apa? Kalau dia bisa mengatur dirinya sendiri tanpa harus diatur dengan hukum-hukum struktural semacam itu, ya monggo saja. Ya monggo saja. Kalau seorang menjadi baik karena tidak perlu dengan itu, seperti suku Baduy tadi, Samin tadi, Bali tadi, dia menjadi baik tanpa harus dengan hukum positif. Apa salahnya? Cuma yang dipersoalkan dalam konteks anarkisme itu kan praktek di lapangan, cara-cara yang dianggap anarkis. Padahal paham anarkisme di dalam filsafat itu baik. Sepanjang orang bisa ngatur diri sendiri, ngapain lagi diurus dengan hukum positif? Ya kan? Kan Bapak akan lebih suka kalau bisa ngatur diri sendiri, taat pada Tuhan. Ngapain sih? Lo ngatur-ngatur gue? Kita sudah bisa ngatur diri sendiri. Kan itu tujuan dari hukum. Tapi yang penting, salah satu tujuan hukum. Yang penting kita, misalnya kesadaran. Di Jawa ada Gusti, Gusti Allah. Gusti itu bagus sing ati, misalnya gitu kan. Itu kan nilai-nilai lokal yang yang kalau hatinya sudah bagus, ya pasti produk keluarnya juga akan bagus kan. Benar. Dalamnya bagus, nggak mungkin dia korupsi. Maka ada istilah Gusti engkang murbo ing dumadi. Jadi kita bersandar semuanya kepada kekuasaan ilahi, kekuasaan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Nah, Prof. Muhadam,
Apa yang bisa atau harapan Prof terhadap pemimpin kita yang barangkali secara ilmu pemerintahan atau secara apapun lah dalam kaitannya etika kepemimpinan kita. Ya. Harapan Prof Muhadam apa yang bisa disampaikan kira-kira? Saya kira tidak ada cara lain ya kecuali kita berusaha untuk mendidik setiap calon pemimpin itu, ya khususnya tadi etika itu. Dan dengan cara itu seseorang bisa kita percaya karena tanpa harus bersandar pada hukum yang bersifat legalistik tadi, orang bisa mengatur diri sendiri. Saya ingin mencalonkan anak saya misalnya sebagai seorang pemimpin, dia memenuhi syarat-syarat secara hukum. Tetapi apakah etis ketika saya dalam kekuasaan misalnya, ya mendorong dia maju untuk menggantikan saya? Saya justru harus berpikir 1000 kali daripada sekedar hukum yang melegalisasi dia boleh, tetapi secara etik itu menyiksa diri saya. Apakah itu adalah etika di dalam agama, tradisi maupun etika ya secara rasional itu ya. Itu pasti akan mengganggu. Karena itu caranya adalah kita perlu pendidikan jangka panjang itu dengan mendidik mereka dari kecil. China, Jepang, Korea mendidik anak-anak itu kelas 1 sampai kelas 3 katanya infonya itu belum diajar soal ya kalkulasi, matematika, hitung-menghitung. Yang diajar duluan adalah soal dasar-dasar etika tadi itu, antrian, disiplin, komitmen, loyalitas, dedikasi, kepatuhan pada guru, orang tua, cara menutup pintu, ya, cara makan dengan baik, simple. Tetapi itulah yang akan menjadi kebiasaan, menjadi habits, dan kalau dia tumbuh jadi pemimpin, dia pasti akan baik. Luar biasa, Profesor Dr. Muhadam Labalu, seorang pakar pemerintahan kita yang kita punyai saat ini, memberikan begitu banyak pencerahan tentang etika kepemimpinan. Ya, kalau boleh kita mengatakan etika itu lebih pada kesantunan, sopan santun, etik. Bahkan ada yang mengatakan yatim itu sejatinya bukan dia tidak punya bapak, dia tidak punya ibu, tetapi yatim yang sesungguhnya itu adalah ketika seseorang itu tidak punya etika. Mudah-mudahan podcast kali ini bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.